Banjir bandang yang melanda Sibolga, Medan, dan wilayah Sumatera lainnya bukan hanya tragedi alam, tetapi juga panggilan untuk kembali kepada Allah sumber kehidupan, bukan sumber ketakutan. Dalam setiap derasnya air, kita diingatkan betapa rapuhnya manusia dan betapa besar kuasa Tuhan atas ciptaannya. Ketika rumah hanyut dan tanah runtuh, iman kita diuji. Apakah kita memelihara alam yang dipercayakan kepada kita? Tragedi ini memanggil kita untuk bertobat dari kelalaian terhadap alam, karena manusia diberi tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara alam. Kejadian 2 ayat 15. Alam yang rusak seringkali menangis bersama manusia yang lalai. Salam, bertemu bersama saya Edward Purba. Saya berharap sahabat IKN tetap setia mengikuti acara kami ini. Mengutip dari laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, 4 wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan dilanda bencana akibat cuaca ekstrim bertubi-tubi pada hari Senin 24 November dan Selasa 25 November. Hasil laporan sementara yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasional atau Pusdaplops BNPB per Rabu 26 November pukul 7 pagi dari Kabupaten Sibolga, cuaca ekstrim yang ditandai dengan hujan deras dalam durasi lebih dari 2 hari telah memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Wilayah yang terdampak banjir ini meliputi Kelurahan Angin Nauli di Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Aik Muara Pinang dan Aik Habil di Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Pasar Belakang dan Pasar Baru di Kecamatan Sibolga Kota. Dari hasil visual, banjir mengalir cukup deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan hingga infrastruktur lainnya yang dilewatinya. Arus air itu juga membawa material seperti lumpur, batang pohon atau gelondongan, puing bangunan, dan sampah rumah tangga. Sementara untuk tanah longsor, wilayah terdampak meliputi Kelurahan Angin Nauli, Simare-Mare, Sibolga Hilir, Huta Barangan, Huta Tonga, dan Sibual-Buali di Kecamatan Sibolga Utara. Berikutnya, Kelurahan Parombuhan dan Aik Mani di Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Pancur Bambu, Pancuran Dewa, dan Pancuran Kerambil di Kecamatan Sibolga Sambas. Selanjutnya, Kelurahan Pasar Belakang, Pasar Baru, dan Pancuran Gerobak di Kecamatan Sibolga Kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta melaporkan 2 sistem cuaca signifikan yang memicu terjadinya cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Utara pada 25 November 2025, yakni siklon tropis Koto yang berkembang di Laut Sulu dan bibit siklon 95B yang terpantau di Selat Malaka. Kedua sistem ini mempengaruhi peningkatan curah hujan dan angin kencang di Sumatera bagian utara. Bibit siklon 95B mempengaruhi pembentukan awan konvektif yang meluas di Aceh hingga Sumatera Utara sehingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, siklon tropis Koto melalui pola belokan angin dan penarikan massa udara basah maksud saya, yang disebut dengan inflow ke pusat siklon meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat Indonesia, termasuk Sumatera Utara, sehingga memperkuat hujan lebat di wilayah yang terkait. BMKG merilis potensi dampak langsung dan maupun tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan
dalam periode 25 November pukul 19.00 WIB hingga 26 November pukul 19.00 WIB. Tetapi, saudara, dari semua paparan saya tadi, apakah kita mau menyalahkan siklus cuaca ini? Saya sebagai orang yang pernah hidup di Sumatera Utara sejak era pemerintahan Soeharto, memang sudah ada dipermasalahkan tentang penebangan pohon, khususnya pohon pinus di sekitaran Danau Toba. Saya masih ingat masa itu, masa saya kecil, Danau Toba jika malam sangat dingin, indah dan menjadi tempat liburan yang menyenangkan. Tetapi sekarang jauh sekali cuacanya. Bahkan berkata tentang iklim, dengan hujan ekstrimnya tidak sampai membuat kota Parapat bisa banjir besar. Hutan pinus di Samosir sudah gundul dan 2 kali kampung Sihotang Samosir banjir bandang. Sekalipun hujan ekstrim belum pernah dalam sejarah Parapat dan Sihotang kena banjir bandang. Bencana banjir di Sumatera Utara yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga sampai 19 meninggal dunia sebagaimana saya kutip dari laman bbc.com. Ada dugaan kuat banjir hebat ini bukan hanya dampak cuaca, tetapi akibat gundulnya hutan sehingga tidak ada lagi pohon di hutan yang menahan tanah. Di mana banjir ini mengungkapkan kejujuran dengan hadirnya gelondongan kayu dan lumpur hasil pembabatan hutan. Bahkan daerah Tapsel, Tapteng, atau Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara yang belum pernah kena banjir sekarang kena banjir bandang yang luar biasa. Belum pernah dalam sejarah kota Parapat, sudah 3 kali kena banjir bandang. Kota Medan, sewaktu rekaman ini dilakukan 27 November 2025, banjir juga. Ada kemungkinan karena dalam hutan di Sibolangit sudah gundul. Apa penyebab semuanya ini? Penggundulan hutan secara masif dan orang-orang yang berkepentingan masalah investasi dan uang dan mereka bukan orang asli sana tidak mau tahu akan akibatnya. Tokoh agama, tokoh adat dan budaya sudah menyerukan masalah lingkungan ini, bahkan dalam podcast IKN sendiri sudah pernah membahas tentang iklim. Tetapi keluhan-keluhan tokoh agama, tokoh adat dari daerah-daerah tersebut justru tidak direspon sama sekali. Bahkan dengan gampangnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dan budaya, justru membuat tandingan dengan melakukan penghinaan terhadap para tokoh agama. Hai teman-teman, saudara-saudaraku yang ada sekarang di daerah bencana. Kenapa kita diam? Sebenarnya kita tidak diam. Sudah ribuan massa di Tapanuli Utara dan Samosir sudah demo agar perusahaan yang menyebabkan penggundulan hutan dan tanah ulayat ditutup karena hutan sekitar kawasan pegunungan Bukit Barisan dan hutan-hutan yang merupakan serapan air sudah gundul. Saya berterima kasih buat Eporus HKBP beserta pendeta dan ribuan rakyat Tapanuli Utara telah audiensi ke gubernur. Dan infonya, Gubernur Sumatera Utara sudah berjanji akan menyurati Presiden agar perusahaan penyebab penggundulan hutan ini ditutup karena merusak alam Sumatera Utara. Tetapi di lain pihak, dalam banjir bandang itu, bukan hanya gelondongan yang dibawa, tetapi juga sampah masyarakat. Dan terungkapnya dengan jujur tata kota yang tidak pernah memperhitungkan aliran air atau drainasenya yang memang buruk. Akibatnya, ribuan orang mengungsi. Saya melihat video yang beredar bagaimana masyarakat menyelamatkan bayi di atap rumah. Mengungsi hanya menggunakan peralatan ala kadarnya. Mengungsi sampai di menara gereja, itu menunjukkan betapa tingginya banjir. Bahkan mengungsi sampai ke lantai 2 di rumah ibadah seumpama masjid, dan saya miris melihatnya. Bahkan ada video tangkapan yang beredar di mana rumah hanyut di sekitar kota Medan. Kenapa hal ini terjadi? Masyarakat haruskah ada bencana baru sadar untuk menjaga alam dan lingkunganmu?
Haruskah ada bencana untuk menyadarkan kau tidak membuang sampah dengan sembarangan? Haruskah ada bencana banjir bandang ini untuk kita memperbaiki drainase yang ada? Saudaraku, dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat ini, saudara, sering disalahpahami sebagai izin untuk menguasai alam dengan sesuka hatinya. Padahal kalau kita membaca dengan hati yang terbuka, berkuasa di sini bukan berarti kita menindas. Ini adalah tanggung jawab seorang gembala, seorang manusia, seorang penjaga yang setia atas ciptaan Tuhan. Karena alam adalah alat komunikasi kita dalam ibadah kepada Tuhan yang memberikan mandat. Alkitab, saudaraku, berulang kali menunjukkan bahwa alam adalah cerminan kemuliaan Tuhan. Mazmur 19 ayat 2 tertulis, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Artinya setiap kali kita merusak alam, menebang pohon di hutan sembarangan, mencemari sungai, atau membuang sampah tanpa peduli, atau kita membangun tempat-tempat yang tidak memperdulikan drainase, kita sedang mengaburkan keindahan karya Tuhan itu sendiri. Padahal, menjaga alam dengan demikian bukan tugas sosial atau lingkungan, itu adalah ibadah. Roma 8 ayat 22, Rasul Paulus menulis, "Kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin." Bayangkan, alam juga mengeluh, bukan dengan kata, tapi dengan bencana air bandang, dengan kekeringan, dan terjadinya perubahan iklim yang sungguh amat luar biasa. Ini adalah jeritan ciptaan Tuhan yang menunggu manusia untuk kembali pada perannya semula, yaitu sebagai penjaga, bukan perusak alam. Ketika kita menanam pohon, tidak menebang pohon demi keserakahan, mengurangi sampah plastik, atau sekedar mematikan lampu yang tidak terpakai, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, "Aku setia atas ciptaanmu." Tindakan kecil tapi berdampak kekal. Karena menjaga alam berarti juga menjaga masa depan generasi yang akan datang. Anak-anak yang akan mewarisi bumi ini, yang disebut Tuhan sungguh amat baik. Sahabat IKN yang terkasih, mari kita melihat alam bukan sebagai benda mati, tapi sebagai rekan dalam ibadah kepada Sang Pencipta. Ketika kita menjaga bumi, kita sedang memuliakan Dia yang menciptakannya. Ingatlah, bumi ini bukan milik kita. Kita hanya tamu yang dipanggil untuk merawat taman Tuhan. Saudara, secara pribadi, saya turut berduka cita atas tragedi banjir bandang yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan buat saudara yang terdampak semuanya. Tetap kuat, dan saya berharap pemerintah dan orang-orang yang melihat, mari kita bergandengan tangan untuk membantu mereka yang sekarang ribuan mengungsi dan mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana dengan harta benda mereka. Kiranya Tuhan memberkatimu dan selalu menolongmu. Amin. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan.
Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.